Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC UNER. Kali ini saya akan menyampaikan topik tentang metode penelitian anti hepatitis C virus secara in vitro sebagai upaya pencarian obat baru. Saya Tutik Sriwayuni, SSI, MSI, PhD APT. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Selain itu, saya juga researcher meneliti tentang hepatitis C di Institute Tropical Disease Universitas Airlangga, Surabaya. Penelitian anti hepatitis C virus secara in vitro, di mana ini merupakan topik yang menarik karena banyak sekali kasus hepatitis C yang ada di dunia ini, namun belum banyak solusi untuk pengobatan yang ada. Sehingga kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana upaya pencarian obat baru untuk hepatitis C, terutama dari tanaman. Apa saja yang menjadi bahasan saya kali ini, yaitu yang pertama tentang pengenalan hepatitis C itu sendiri, ya, apa itu yang disebut dengan virus hepatitis C atau bagaimana infeksi virus hepatitis C itu kepada pasien. Kemudian potensi yang ada di Indonesia terutama terkait dengan tanaman, ya, yang merupakan sumber pencarian obat yang sangat potensial untuk anti hepatitis C virus. Dan yang ketiga adalah yang penting bagaimana kita melakukan proses pengujian anti hepatitis C virus ini. Untuk termen ini saya akan menyampaikan bagaimana metode uji secara in vitro, yaitu menggunakan suatu kultur sel dari virus dari sel hepatosit. Adapun tahapan yang harus dilakukan di dalam pengujian hepatitis C virus ini adalah sampel. Yang pertama, kita harus menyiapkan sampel uji. Sampel uji yang kita siapkan ini bisa berasal dari berbagai sumber, dalam hal ini adalah dari sumber alam, yaitu tanaman. Bisa dari ekstrak, fraksi, sufraksi, ataupun senyawa isolat tanaman. Kemudian preparasi sel hepatosit, karena infeksi hepatitis ini adalah terhadap sel hepatosit, maka di dalam pengujian kita memerlukan suatu kultur host, yaitu sel hepatosit. Dan selanjutnya adalah kita memerlukan virus hepatitis C ini yang akan digunakan untuk menginfeksi sel hepatosit, dan yang kemudian virus ini dikombinasikan dengan obat-obat dari sumber alam ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana melakukan uji aktivitas anti hepatitis C virus. Selain itu, untuk mengetahui aktif tidaknya suatu tanaman, perlu juga untuk mengetahui bagaimana toksisitas dari sampel uji, sehingga perlu dilakukan uji toksisitas. Demikian adalah beberapa submateri yang akan saya sampaikan. Oke. Ya, selanjutnya kita akan pengenalan tentang hepatitis C itu sendiri. Apa itu yang dimaksud dengan hepatitis C? Hepatitis, seperti kita ketahui, ya, baru-baru ini banyak sekali insiden terjadinya infeksi hepatitis. Tidak hanya hepatitis C, tapi ada juga hepatitis yang lain. Beberapa virus hepatitis, antara lain ada hepatitis A, B, C, D, dan juga E. Apa yang membedakan dari kelima virus hepatitis C ini? Maaf, dari kelima virus ini, ya. Jadi kalau virus hepatitis A dan E ini penularannya secara enteral, ya, melalui makanan dan sebagainya. Sedangkan virus hepatitis B, C, dan D itu menular secara parenteral. Jadi melalui transfusi darah, bisa juga melalui
hubungan seksual ya. Jadi penularannya secara parenteral. Selain itu, perbedaan yang pokok adalah susunan dari virus ini sendiri berbeda. Jadi hepatitis B sendiri merupakan double strain DNA, sedangkan hepatitis C adalah RNA virus. Nah, kenapa kita mengulas tentang hepatitis C ya? Kita tahu bahwa hepatitis C itu sendiri mempunyai patogenitas yang sangat tinggi, di mana potensi untuk menjadi infeksi kronis dan kemudian menjadi hepatoselular karsinoma sangatlah besar. Sehingga untuk kali ini kita akan fokus dulu pada bagaimana mengatasi hepatitis C virus. Hepatitis C virus termasuk dalam familia Flaviviridae yang merupakan genus Hepativirus. Hepatitis C adalah RNA virus ya, di mana memiliki positive sense single strain RNA ya. Terdiri dari 9.600 nukleotide RNA virus. Dan berdasarkan genotype atau subgenotipenya, ada berbagai macam genotype. Ini yang menyebabkan juga sulitnya mengatasi infeksi dari virus hepatitis C ini. Jadi kita lihat ada genotype A, 1A, 1B, 2A, 2B ya, 3A, 3B, kemudian genotype 4, 5, serta genotype 6, di mana genotype ini banyak tersebar di berbagai wilayah yang ada di dunia. Kalau kita bicara tentang hepatitis C, kita harus mengenal bagaimana itu struktur dari virus itu sendiri. Hepatitis C virus terdiri dari bagian luar ya, yang merupakan bagian envelope. Ada E1, E2 ya, di mana E1 dan E2 ini berperan untuk berinteraksi dengan reseptor yang ada di host cell atau di sel hepatosit. Kemudian bagian dalam ya, setelah envelope ada bagian dalamnya adalah nukleokapsid ya. Di mana nukleokapsid itu ya, di dalamnya terdiri dari RNA di mana merupakan single strain. Jika kita lihat lagi bagaimana struktur genomnya ya, kita lihat di sini terdiri dari struktural, di mana yang struktural protein itu adalah C atau kapsid, kemudian E1, E2, envelope E1, glicoprotein, dan non-struktural protein yang banyak berperan di dalam proses replikasi dari virus yang terdiri dari NS2, NS3 ya, kemudian NS4A, NS4B, NS5A dan NS5B, di mana genom ini terletak pada 5 UTR dan 3 aksen UTR. Jadi ini adalah struktur dari genom hepatitis C virus. Nah, untuk mengetahui bagaimana nanti obat itu bisa berperan menghambat virus hepatitis C, kita perlu tahu bagaimana siklus atau perkembangbiakan dari virus. Sehingga jika kita tahu bagaimana virus itu berkembang biak, kita bisa tahu bagaimana target-target yang penting untuk menghambat pertumbuhannya. Jadi pada tahap awal, virus itu akan masuk ke dalam sel hepatosit, ya. Di mana di sel hepatosit ini ada beberapa reseptor, antara lain ada CDR81, Claudin, dan berbagai reseptor yang lain. Ya. Kemudian virus setelah berikatan dengan reseptor ini akan masuk ke dalam sel hepatosit secara endositosis. Ya. Masuk secara endositosis, kemudian akan mengalami uncoating, di mana melepaskan bagian envelope dan akan mengalami proses selanjutnya, yaitu translasi dan replikasi.
Di sini pada tahap ini merupakan tahap yang penting di mana virus akan memperbanyak susunan genotipnya ya dari protein-protein virusnya. Ini akan mengalami proses replikasi. Setelah memperbanyak diri, kemudian virus ini bagian-bagian virus ini akan berassembly ya, berassembly sehingga membentuk suatu partikel virus yang baru. Partikel virus baru ini akan keluar ke dalam sel atau rilis ya untuk menginfeksi sel yang lain ya, atau kemudian menginfeksi melalui cell to cell transmissions. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, di sini ada tahap entry, yaitu tahap masuknya virus, kemudian tahap post entry ya, di mana virus itu mengalami replikasi, assembly sampai dengan rilis ya. Beberapa obat ya, screening pencarian suatu obat baru dari tanaman umumnya diawali dengan pencarian aktivitas, kemudian dilanjutkan apakah mekanismenya menghambat pada entry atau pada post entry. Oke. Kembali kepada hepatitis C, virus infeksi ya, bagaimana ini perlu menjadi perhatian ya besar kita bagaimana mendapatkan suatu obat baru, karena infeksi dari virus hepatitis C ini ya, ketika menginfeksi pada manusia, pada sel hepatosit ya, di sini akan terjadi infeksi akut. Nah, infeksi akut ini hanya 20% ya yang dapat disembuhkan. Sementara bagaimana yang lainnya? Yang lain akan berkembang menjadi hepatitis C kronis ya. Dan dari hepatitis C kronis ini akan mengalami penyakit hati kronis ya, sekitar 60-70%. Jadi suatu persentase yang besar sekali. Selanjutnya dari 80% ini juga dapat mengalami sirosis ya. Jadi hepatitis C kronis ini selain mengalami penyakit hati kronis juga mengalami sirosis. Nah, dilaporkan sekitar 1-5% ini dari sirosis menimbulkan kematian ya, disebabkan oleh sirosis atau kanker hati. Bisa kita lihat di sini ya, bagaimana penampakan dari sel hati ya yang mengalami infeksi hepatitis yang kronis ya. Ini adalah hepatitis kronis, kemudian berkembang menjadi sirosis ya, dan selanjutnya akan mengalami hepatoseluler karsinoma ya, yang merupakan penyebab kematian yang besar ya, akibat virus hepatitis ini. Ya, kenapa kita harus memberikan perhatian yang besar selain pada tingkat patologisnya yang tinggi ya, kita juga harus melihat bagaimana sebaran ya virus hepatitis C ini ya. Di belahan dunia ya, masih di berbagai belahan dunia masih terinfeksi virus ini, mulai dari yang tingkat rendah sampai yang tingkat tinggi. Yang bermaks merah ini merupakan bagian dunia yang terinfeksi dengan tingkat infeksi lebih dari 2,9% ya. Sedangkan bagaimana di Indonesia ya? Di Indonesia tercatat sekitar 2-2,9%. Artinya apa? Berarti dari populasi 2-2,9% ini ya, merupakan populasi yang masih tinggi, karena kita tahu bahwa populasi yang ada di Indonesia ini sekitar 250 juta lebih ya. Nah, dilaporkan juga di dunia sekitar 350.000 ya pasien ini meninggal karena penyakit
yang terkait dengan hepatitis C virus ini di setiap tahun. Oke. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa hepatitis C ini memiliki berbagai macam genotype, ya. Nah, kita lihat penyebaran genotype inilah, jadi antara negara satu dengan negara lain berbeda-beda. Dan paling besar adalah genotype 1, ini yang banyak menginfeksi di berbagai belahan dunia. Jadi sekitar 75% kasus hepatitis C ini disebabkan oleh genotype 1, ya, baik itu 1A atau 1B. Nah, di Indonesia sendiri, ya, kita lihat di sini yang berwarna merah genotype 1 ini sekitar 50%, ya, merupakan infeksi yang sangat tinggi. Kemudian diikuti oleh genotype 2, 3, dan 6. Jadi itulah sebaran infeksi hepatitis C dan genotype yang perlu menjadi perhatian kita, bagaimana kita bisa mengcover infeksi yang ada tersebut.